pelecehan seksual atau sexual harassment. Kekerasan dan seksual. Dari rendah, sedang, tinggi, atau ya udah sama aja semuanya. Dia punya pengalaman yang sama di masa lalu. Pelaku sexual harassment ini sadar nggak sih kalau tindakan mereka itu salah? Pelecehan seksual ini kan kebanyakan karena gangguan kepribadian. Pelaku pasti lebih superior kan. Punya rasa ingin balas dendam. Muda usianya pada saat dia menjadi korban, maka akan semakin besar peluangnya untuk menjadi pelaku di masa depan. Mengadop sikap si pelaku itu. Mereka bisa feeling guilty. Kita memperbaiki trauma masa lalunya. Oke, nah Dokter Eka, kalau sebelumnya kita udah bahas nih dari sisi pelaku ya. Nah selanjutnya kita pengen bahas juga dari sisi korban. Oke. Mungkin masih ada nih orang-orang yang berpikir kalau cara berpakaian itu jadi alasan utama seseorang akhirnya menjadi korban dari sexual harassment. Tapi ternyata nih ya, berdasarkan hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman, itu didapatkan kesimpulan kalau pakaian itu ternyata nggak ada kaitannya sama sekali dengan pelecehan seksual. Bahkan dari data itu, perempuan yang menggunakan pakaian tertutup seperti rok panjang dan celana panjang, justru mereka juga mengalami pelecehan gitu. Nah, jadi pertanyaannya nih Bu, tindakan korban seperti apa sih sebenarnya yang bisa memancing si pelaku sexual harassment ini untuk berbuat? Jadi balik lagi, kekerasan terjadi karena relasi kuasa. Korban pasti lebih inferior dibandingkan pelaku. Itu satu. Kedua, mungkin secara tidak sengaja si korban melakukan sesuatu yang membuat si korban melakukan sesuatu yang membuat si pelaku itu menjadi ketarik ke masa lalunya gitu. Misalnya flashback lah. Iya gitu. Misalnya marah, terus dia misal dulu dia dimarah-marahin, misal dia melihat orang tuanya marah misalnya. Seperti itu sih. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan di korban. Permasalahannya ada di pelaku gitu. Karena memang kontrolnya yang tidak bagus dari segi emosi, kemudian riwayat psikologisnya juga yang belum selesai di masa lalunya gitu. Kemudian mungkin ditambah lagi dengan perilaku penyalahgunaan zat sehingga ya kita nggak kenapa-napa aja bisa jadi korban gitu. Kita nggak ngapa-ngapain gitu ya Bu ya. Wah, even sudah pakai pakaian yang sangat tertutup sekali. Betul. Karena orientasinya kan bukan seksnya sebenarnya. Jadi kalau ada survei itu sebenarnya mereka tuh orientasinya bukan untuk kepuasan seksualnya loh, tapi lebih dia mau menyelesaikan konflik internnya dia gitu. Karena ada impulsivitas, ya namanya gangguan mental kan itu impulsivitas, gangguan emosional, secara psikologisnya nggak selesai dalam diri dia. Betul ya. Jadi dalam diri dia sendiri tuh ada pergolakan gitu ya Bu yang terjadi ya. Oke Bu, kalau seperti eksibisionis itu, nah itu termasuk kekerasan seksual juga nggak? Nah gini, eksibisionis itu kan gangguan mental jelas ya, gitu. Jadi si pelaku mendapatkan dia orgasmenya, dia merasa puas, kenikmatan seksualnya didapatkan pada saat dia memamerkan. Bukan, terus si korbannya ketakutan. Jadi kalau kita biasa-biasa aja, dia nggak puas. Jadi pada saat si korban menjerit, apa sih ini itu, nah disitulah justru letak dia klimaksnya di situ. Wow, gitu ya? Iya, bukan di memamerkannya. Karena kalau dipamerin terus orangnya diem aja, dia gagal. Iya ngapain gitu ya, krik-krik juga gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi pada saat si korban, ya pasti kan kalau orang ini kan males kita banget. Yang normal gitu ya Bu, pasti teriak lari kabur gitu. Disitulah dia kepuasan seksualnya dia. Wow baru tahu saya. Oke, nah Ibu, dari banyaknya kasus nih, di mana kasus-kasus seperti ini tuh sering terjadi ya, apakah di ruang publik atau justru malah di tempat-tempat yang ya tadi seperti udah kita bahas, di kantor, mungkin di sekolah, atau tempat-tempat yang lingkupnya itu lebih sempit atau lebih terbatas. Kalau untuk pelaku yang dekat dengan korban biasanya tempatnya lebih tersembunyi. Di rumah mungkin si pelaku walaupun dia ada gangguan mental kan, tapi dia tidak mengalami RTA ya, reality testing ability-nya nggak terganggu. Jadi dia masih
masih bisa ada malunya lah gitu. Oh, masih ada. Jadi biasanya dia akan lebih ke tempat yang tertutup gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak dikenal oleh si korban, biasanya kan lebih di tempat publik ya, di tempat umum gitu. Biasanya karakteristik randomly gitu ya dia milih orang. Biasanya kalau udah di tempat umum, biasa kita kalau tanya kamu kenal nggak kenal gitu. Tapi kalau misalnya tempat yang tertutup itu biasanya kan bujukan dulu, ini dulu kan manipulatif. Nah, salah satu sifat ciri dari pelaku kan manipulatif ya. Dia bisa memainkan suasana seakan-akan pasti dia akan menjelaskan bahwa enggak kok, si korbannya juga mau kok menikmati gitu. Manipulatif banget deh pokoknya. Wow, gitu. Merinding sendiri ya Bu ya, serem. Nah, oke. Tapi ini sebenarnya penyakit kejiwaan seperti itu tuh menurun gak nih Bu secara genetik? Tadi ya sempat dibahas di awal ada genetiknya juga. Tapi persentasenya itu banyak gak Bu? Banyak ya? Iya. Jadi memang perilaku seperti ini ya. Gangguan mental tuh baru muncul kalau kayak tadi saya bilang ada 3 nih, ada biologinya, ada psikologinya, ada sosialnya. Walaupun dia ada genetiknya misalnya, tapi secara pola asuh dia bagus, ya kan? Secara pola asuh dia bagus, kemudian secara sosial juga stresor kehidupannya juga nggak ada yang bikin dia flashback ke situ, nggak muncul. Jadi gangguan itu baru muncul setelah biologinya ada, psikologinya ada, sosialnya ada. Jadi juga kita juga jangan langsung nge-label bahwa oh ibunya cerai karena KDRT, nggak usah anaknya berarti nggak juga gitu. Jadi jangan nge-label juga, belum tentu kan, karena ya itu tadi saya bilang harus 3-3-nya ada nih dalam diri seseorang, barulah si gangguan itu muncul gitu. Tapi kalau kayak misalnya satu aja kurang, nggak muncul itu gangguan. Nggak akan muncul ya Bu ya. Oke, baik. Nah, untuk dampak psikologis atau traumatiknya nih Bu, ya jangka panjang ataupun jangka pendek, itu sering nggak sih dialami sama si korban dari pelecehan seksual ini? Sering banget, tapi mungkin berbeda ya antara laki-laki, perempuan dan anak-anak gitu. Kalau yang terparah dulu Bu, anak-anak ya, biasanya ya itu karena dia belum bisa mengadop defense mechanism yang matur, dia itu tadi dia splitting. Nah, jadi besar kemungkinan jika itu dialami pada saat usia yang sangat muda, itu kecenderungan untuk melakukan di masa yang akan datang sangat tinggi gitu. Untuk anak-anak itu kan kasihan ya gitu. Betul. Kemudian kalau pada perempuan mungkin lebih ke PTSD, trauma. Gitu, trauma, depresi gitu. Kalau pada laki-laki tuh kebanyakan hanya timbul cemas. Cemas. Ada sih 1-2 yang jatuh sampai ke depresi, tapi lebih ke cemas kalau laki-laki gitu. Nah, kalau untuk laki-laki Bu di usia yang sudah dewasa misalnya gitu ya, remaja ke dewasa lah gitu. Seandainya mereka menjadi korban nih dari pelecehan seksual. Nah, itu seperti apa Bu? Apakah nanti mereka akan bisa menjadi pelaku juga? Bisa. Jadi defense itu kan sebenarnya sepanjang hayat bisa kita bisa kita adopt gitu. Nah, tergantung sih kepribadiannya dia juga kan untuk mengadop. Dia bisa memilih, kalau sudah remaja mungkin dia sudah bisa menganalisa nih, ya kan, ini nggak boleh nih. Ini. Cuman kalau semakin muda kan dia belum bisa untuk berpikir itu gitu. Nah, kalau mungkin remaja ada kemungkinan karena masih tengah-tengah nih Bu ya. Iya benar, karena ya itu kan rasanya itu pasti nggak nyaman tuh, misalnya disodomi ya kan, atau dibully di sekolah gitu kan, itu kan nggak nyaman. Betul. Nah, dia cuman berpikirnya seperti ini, oh nggak nyaman nih jadi korban. Nah, pada saat dia mengalami kondisi yang nggak nyaman lagi di suatu saat, oh mendingan saya jadi ini pelaku, supaya rasanya nggak nyaman itu, rasa takut itu nggak muncul gitu. Oh iya, jadi ya self defense lah. Iya, gitu benar. Ya. Oke, Bu, ini biasanya butuh berapa lama sih waktu agar seseorang itu bisa sembuh dari traumanya? Apakah tergantung juga beda-beda nih ya untuk perempuan, laki-laki, anak-anak, atau bisa disamakan aja? Oke. Pengobatan itu bisa sukses tuh banyak faktor. Satu, dari segi kepatuhan dia minum obat. Ya kan, semakin dia patuh minum obat, maka semakin cepatlah dia recovery dari gangguan mentalnya. Kemudian support system dari caregivernya, dari keluarganya. Apakah keluarganya justru ngapain sih kamu gitu kan, kamu bilang-bilang kalau kamu sudah misalnya dilecehin sama siapa, kan malu sama, berarti support systemnya nggak bagus. Kalau support systemnya nggak bagus, otomatis dia untuk kontrol akan sembunyi-sembunyi. Untuk kontrol sembunyi-sembunyi itu ujungnya adalah pembayaran
ini kan ke rumah sakit. Iya. Ya kan kalau dia sudah dewasa mungkin dia bisa menghasilkan uang sendiri, oke. Tapi kalau enggak, bahkan ada teman pasien saya tuh kadang nyuri-nyuri kartu BPJS-nya karena orang tuanya tetap nggak ngizinin gitu loh untuk kontrol gitu kan. Jadi ada ternyata yang banyak. seperti itu ya, Bu ya. Jadi support kepatuhan minum obat, support system dari si keluarganya, caregivernya. Ketiga tentu saja adalah berat ringannya gangguannya. Misalnya dari segi ya tadi itu secara biologis, psikologis dan sosialnya dia gimana. Semakin berat gangguan yang dia alami tentu akan perlu waktu yang cukup panjang dibandingkan yang mungkin tidak punya gangguan gitu. Oke. Nah, memungkinkan nggak Bu mereka untuk yang kayak dirawat sampai ke rumah sakit jiwa gitu, harus di sana, nggak bisa rawat jalan? Ada nggak Bu kasusnya tuh? Kalau untuk korban pelecehan seksual selama ini saya pernah ngerujuk karena memang pasiennya jadi ada gangguan psikotik. Gangguan psikotik itu kayak skizofrenia. Jadi dia ketakutan terus, nggak bisa tidur, jadi merasa soalnya mendengar bisikan-bisikan gitu ya. Jadi paranoid, kayaknya dia ngerasa semua orang bakal ngejahatin dia. Ya kalau seperti itu kan nggak bisa rawat jalan ya, harus dirawat inap. Jadi saya rujuk gitu kalau untuk kasus yang seperti itu. Wah, baik. Oke. Nah, ini dari sekian banyak kasus gitu ya Bu, dengan berbagai metode pengobatannya ya. Nah, ada cara nggak Bu yang bisa dilakukan supaya si korban ini betul-betul emang normal lagi nih, atau bisa nggak mereka betul-betul normal lagi ke kehidupan aslinya? Oke. Biasanya di awal pasien konsultasi saya akan tanya tujuan dan harapannya untuk datang apa. Gitu. Jadi untuk menyamakan persepsi, dan jika suatu saat dia jadi down atau apa, saya akan ingatkan lagi motivasinya untuk datang apa. Nah dia bilang, saya mau sembuh dok, saya mau lupa itu kejadian. Nah satu nih, saya nggak pernah menjanjikan karena nggak mungkin juga untuk membuat si korban itu menjadi lupa. Karena nggak mungkin gitu, nggak ada tekniknya juga, nggak ada obatnya juga untuk bisa bikin lupa dengan suatu kejadian. Yang saya tawarkan adalah menerima, terima, berdamai bahwa ya ini fase kehidupan yang mungkin tidak nyaman, tapi itu udah jadi suatu jalan ceritanya kamu loh. Bagian dari hidupnya gitu ya. Jadi mau ditolak pun, mau marah pun nggak bisa ngehapus itu dari kehidupannya dia gitu. Jadi diterima bahwa oh saya pernah jadi korban gitu. Jadi terus ajarkan dia untuk mengganti kenapa dengan apa. Kenapa saya ya? Kenapa saya gitu kan, selalu begitu. Kalau kenapa itu dia nggak bisa jawab, saya juga nggak bisa jawab gitu. Kenapa ya kan? Jadi biasanya ayo kita ganti kenapanya dengan apa. Apa yang bisa saya lakukan sebagai saya korban gitu. Ini salah satu ini juga tujuan supaya dia tidak melakukan hal itu lagi nanti di masa yang akan datang gitu. Tapi tentu saja itu nggak mudah. Gitu. Betul. Itu perlu waktu. Gitu. Lama sekali. Bertahun-tahun lah ya Bu ya. Bisa jadi ya. Nah ini tergantung juga banyak misalnya ya itu tadi support system atau dari segi spiritualnya dia gitu. Kalau dari segi spiritual dia bagus, biasanya dia lebih cepat untuk menerima gitu bahwa segala sesuatu tuh memang sudah ada yang mengatur, ini yang terbaik gitu. Walaupun klise ya kita ngomong itu gitu. Karena ya bisa saja mereka berkata begini ya Bu ya. Ya Anda kan tidak pernah menjalaninya, tidak pernah mengalami ini begitu ya. Tapi ya tetap harus ya Bu ya. Karena itu bagian dari pengobatannya. Oke. Bu, kadang-kadang ada juga nih orang yang takut untuk melaporkan kejadian sexual harassment yang terjadi sama diri mereka. Nah, sebenarnya apa nih yang biasanya jadi hambatan untuk mereka ini melapor? Ya kalau melapor mungkin bukan ini ya bidangnya Ibu ya, tapi lebih ke mereka mendatangi Ibu untuk konsultasi gitu. Apa biasa hambatannya? Pertama nggak ada saksi. Iya kan, nggak ada saksi. Hanya antara pelaku dan korban. Iya, akan ada perasaan kalau misalnya justru saya yang disalahin gimana? Saya dibilang menuduh, mencemarkan nama baik gimana? Karena nggak ada saksi, itu satu. Kedua, stigma gitu. Ke dokter jiwa tuh masih ya kayak tadi saya bilang masih tabu lah gitu ya. Kemudian adalah budaya gitu bahwa udahlah maafin daripada kamu nanti ke sana ngelapor sama semua orang tahu malah kita malu kayak gitu sih. Tapi yang paling sulit memang saksi ya, karena tidak ada saksi, jadi itu akan membuat proses, mau itu proses pengaduan ke hukum, mau
untuk proses konsultasi akan jadi lebih sulit gitu. Apalagi si korban misalnya adalah disabilitas. Misalnya dia adalah autis, gitu. Dia misalnya bilang nggak enak nih di kemaluannya misalnya, cuman dianggap biasa kali gitu atau apa gitu. Dianggap mungkin dia salah kali, dia nggak bisa menerjemahkan gitu kan. Padahal disabilitas itu kan juga bisa gitu sebenarnya. Cuma ya mungkin cara dia menyampaikan itu ya berbeda dengan kita gitu. Betul. Ya. Aduh ya prihatin banget ya Bu kalau udah kayak gitu ya. Oke, nah ini cara apa nih Bu yang bisa kita lakukan supaya korban itu jadi punya keberanian untuk konsultasi sama ibu atau ngasih tahu nih orang-orang di sekitarnya untuk cari bantuan gitu. Oke, kalau korban kalau belum ke saya itu saya agak sulit untuk menolongnya kan. Jadi mungkin lebih ke himbauan kepada bapak ibu di luar sana gitu, jika siapapun itu yang mengeluhkan gitu kan, berarti kita dianggap orang yang dipercaya oleh orang itu. Pertama adalah validasi. Validasi dulu apa yang dia rasakan, apa yang beban atau apa ya masalah yang dia keluhkan tuh divalidasi dulu, jangan langsung kamu nih gitu, jangan langsung dijatuhkan, gitu ya. Divalidasi dulu. Oh kamu ngalamin itu ya gitu. Kemudian kita tanya sama dia, keluhan selain kekerasan itu apa yang muncul? Apa kalau kita menilai bahwa ini udah dia nggak bisa tidur nih, dia udah ketakutan menganggap orang jahat, semua orang jahat nih, kita tawarkan bantuan untuk konsul ke tenaga profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu. Dan kita berikan jaminan sama dia bahwa yang kamu lakukan ini, pelaporan yang kamu lakukan ini nggak salah, justru yang salah adalah korban gitu. Gitu. Itu yang harus kita berikan jaminan kepada dia, jangan sampai kalau dia melakukan pelaporan atau apa dianggap dianya aja sih yang misalnya baju gitu, atau baju dia sih pakai baju begitu gitu. Nah jangan, jangan gitu. Malah si korban ini yang sudah mengalami pelecehan seksual, dia juga yang disalahin gitu bener. Ya Bu. Gimana mentalnya nggak makin down ya? Oke. Nah Ibu, dari tadi ini kita ngobrolnya udah yang serius ya kan? Nah karena kan ini ilmu juga nih yang harus diketahui sama teman-teman kita di luar sana. Nah selanjutnya sekarang kita masuk ke segmen This or That ya. Nah meskipun topik kita ini berat, tapi nggak apa-apa lah ya Bu ya. Bolehlah kita refreshing dulu sedikit ya. Oke. Nah yang pertama Ibu, mana yang lebih efektif untuk pemulihan korban? Terapi kelompok atau terapi individu? Kalau lebih efektif untuk di awal jelas individu ya? Individu, karena kan kayak tadi saya bilang, kita hancurin dulu tuh bangunannya, kita bangun lagi. Itu nggak bisa kalau berkelompok. Gitu. Mungkin next. Karena kasusnya beda-beda ya Bu. Bener. Next mungkin kalau sudah stabil atau sudah ada kelihatan perbaikan yang signifikan, boleh secara berkelompok untuk saling menguatkan gitu. Oke, baik. Nah, terus dukungan online atau dukungan tatap muka? Karena kekerasan seksual itu adalah topik yang sensitif, tatap muka lebih efektif gitu. Kalau untuk si korban ya. Iya. Karena gitu. Ini ya bisa emang cuma berdua, ibu dan beliau gitu ya. Oke, terus dukungan psikologis atau dukungan sosial dari teman dan keluarga, mana nih yang lebih penting untuk si korban? Dukungan keluarga. Dukungan keluarga supaya dia tidak merasa sendiri, supaya dia merasa bahwa yang dia rasakan divalidasi nih oleh orang sekitarnya, sehingga mungkin ketakutan, kecemasan yang dia rasakan diharapkan bisa berkurang gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya si keluarganya sendiri malah yang tidak memberikan dukungan, nah gimana tuh? Agak sulitnya itu karena kalau memang keluarga tidak mendukung ya otomatis sebenarnya ini suatu rangkaian sih. Setelah keluarga mendukung harusnya dibawa ke tenaga profesional ya untuk mendapatkan terapi secara psikologis gitu. Dan kebanyakan kalau memang tidak mendapatkan dukungan ya biasanya si korban karena merasa butuh akan mencari sendiri sih untuk pertolongan kepada psikolog secara
profesional gitu. Oke, baik. Waduh, iya ini emang terasa beratnya. Bahkan saya sendiri yang dengerin lemes-lemes juga gitu Bu ya, takut gitu loh. Apalagi zaman-zaman sekarang, even untuk melepas anak-anak pergi sekolah aja tuh kita ada ketakutan Bu. Betul, nggak cuma anak perempuan ya, sekarang anak laki-laki justru. Betul. Waduh. Oke, nah Dokter Eka, gimana sih ini kita sebagai masyarakat bisa berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari sexual harassment ini? Oke, mungkin dimulai dari unit terkecil keluarga ya. Keluarga dulu. Kita siapapun kita, mau kita sebagai seorang ibu, mau kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang anak, ciptakanlah dalam keluarga itu pola asuh yang sehat, sehingga tidak menimbulkan trauma, tidak menimbulkan ketakutan yang mana mungkin pada saat kita melakukan kita nggak nyadar nih, ini efeknya sangat besar di masa yang akan datang. Iya. Gitu. Kalau kita sebagai tadi unit terkecil ya keluarga, kalau kita sebagai masyarakat yuk gitu, jika kita melihat ada sesuatu yang ini nggak seharusnya nih gitu, kita jangan langsung melabel itu salah gitu. Kita lakukan pendekatan gitu. Apakah ini perlu kita bawa ke tenaga profesional gitu kan? Sebelum nanti dia berkembang melakukan sesuatu sehingga yang akan bertindak adalah hukum. Kalau udah itu karena di negara kita untuk gangguan kepribadian itu masih belum difasilitasi bahwa itu bisa menggugurkan kesalahan dia gitu. Jadi lebih baik kita sebagai masyarakat kita harus aware dulu gitu. Dengan dimulai dari sendiri, mungkin jangan stigma gitu, jangan berpandangan negatif gitu. Kemudian kalau kita adalah dari sisi penguasa, kita adalah pemegang kebijakan, mungkin sebaiknya ada ada kebijakan baru untuk hal yang seperti ini. Karena saya sebagai dokter jiwa, harapan saya adalah jangan hanya memandang ini adalah suatu perilaku yang salah, melanggar hukum, tapi mungkin harapan saya sih tolong dilihat bahwa ini dia melakukan ini karena dia memiliki gangguan mental. Jadi jika dia direhab, dilakukan pendekatan secara psikologis, diobatin, mungkin ya diharapkan ini akan bisa sembuh gitu. Jadi nggak akan melakukan lagi di kemudian hari. Betul. Sementara kalau dia dihukum, terus keluar dari penjara, nanti begitu lagi. Atau malah melakukan di sana. Wah. Iya kan. Iya sih Bu, amit-amit ya Bu ya. Nah, Dokter Eka, pesan yang ingin disampaikan nih untuk penonton kita di podcast kita ini terkait sexual harassment ini apa aja nih Bu, poin-poin pentingnya? Kalau dari segi korban, harapan saya adalah jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk mencari pertolongan, karena jika keluhan yang dirasakan setelah mendapatkan perilaku ini lebih dari 2 minggu, itu berarti sudah perlu pengobatan. Jika ada perubahan dari fungsi perannya, misalnya dia seorang pelajar atau seorang guru atau seorang karyawan, kalau dia sudah mendapatkan perlakuan ini kemudian dia jadi nggak bisa kerja, dia nggak bisa sekolah, berarti kan itu sudah fungsi perannya terganggu. Itu adalah indikasi bahwa dia membutuhkan pertolongan profesional. Jadi ayo gitu, jangan sungkan-sungkan untuk datang. Kalau untuk dari segi korban gitu, ini bisa kok diselesaikan gitu. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu tetap masa lalu gitu. Ayo diselesaikan, ini bisa gitu. Kita mulai kehidupan yang baru dengan kontrol, dengan merubah cara kita berpikir, cara kita mengadaptasi suatu kecemasan atau stresor, trigger yang terjadi gitu. Jika ini dilakukan mungkin akan menghasilkan kepribadian yang lebih baik gitu, diharapkan ya gitu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, nah begitu banyak yang sudah kita dapatkan. Ini Dokter Eka aja belajar begini nih ya.
Habis waktu sekian lama, habis uang sekian lama. Sementara di-share ke kita cuma-cuma. Jadi masa sih cuma untuk subscribe, like, dan komen aja nggak mau? Oke, Dokter Eka makasih banget untuk waktunya. Sudah mau direpotkan datang ke sini. Dengan senang hati. Nah, insya Allah mudah-mudahan nih segala ilmu yang dibagikan bisa jadi amal jariah ya untuk Dokter Eka. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan luar biasa pembahasan kita kali ini. Ada banyak ilmu dan insight baru yang kita dapat. Dan untuk semua pendengar dan penonton podcast kita, tetap selalu waspada dan hati-hati ya. Kita berharap semoga kita bisa terhindar dari perilaku dan tindakan ini. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang apa lagi nih? Pasti penasaran kan? Nah, kalau kamu pengen bahas topik tertentu ya, pengen request gitu ya, Kak, nanti bahas topik yang lain dong, topik ini dong, kayaknya seru gitu. Boleh lah ya, tulis di kolom komentar kita. Dan jangan lupa juga untuk pantengin YouTube RRI Bukit Tinggi serta RRI Digital untuk konten-konten menarik lainnya. Dokter Eka, kita cukupkan sampai di sini. Oke, dan sampai jumpa. Audio Jungle.